皆さん、こんにちは。時間になりましたので、コレクティブと考えるパンデミック以降の地域文化活動、アートの可能性、第5回オンライントークを開催いたします。本日は先週のカタクルジャと同じスラウェシ島のマカッサルからシクールアントゥルパドゥをお招きし、お話を伺っていきます。本日は2人のメンバーに来ていただいています。まず、アディン・アミルディンさんは、マカッサル出身のストリートアートやグラフィティといった領域で活躍するアーティストです。2016年にはグラフィティアートに関するショップ、リトゥスを立ち上げ、その後もシティ・シュプリームといったイベントの企画などを行い、マカッサルのグラフィティアーティストたちのネットワーク作りを行っています。現在はシクのプログラムマネージャーとして活動しています。もう一人ご紹介いたします。モハンマド・ライスさんは2015年頃からオランダやイギリスなどでレジデンスプログラムや展覧会などに多数参加するようになり、国際的な経験が豊富なアーティストです。2018年には奈良養成所という、芸術やテクノロジーにフォーカスした映像の研究所を立ち上げました。現在はシクの運営も行っています。本日お話を伺うシク・ルアントゥルパドゥは、この後のお話でも詳しく聞けると思いますが、このように各々が運営していた組織がそれぞれのリソースなどを共有するために一緒になって活動を始めた、複合的なコレクティブです。それではアディンさん、ライスさん、よろしくお願いいたします。Ya, selamat siang. Terima kasih kesempatannya. Senang sekali bisa berbagi di siang hari ini membahas siku apa saja yang kami lakukan dan kegiatan-kegiatan yang dilalui. Saya akan coba membagi sebuah presentasi yang sudah saya siapkan sebelumnya. Saya akan coba mulai presentasenya. Sebenarnya saya mulai slide ini dengan sebuah diagram abstrak yang mungkin akan ketahuan maksudnya setelah beberapa slide selanjutnya ya. Ya, jadi seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa siku adalah sebuah ruang. Jadi akhirnya bernama Siku Ruang Terpadu. Fokusnya di aktivitas seni kebudayaan kontemporer. Posisi Siku sendiri ada di Kota Makassar, di Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia Timur. Untuk yang mengakses atau melihat peta Indonesia, dia ada di titik pulau berbentuk huruf K di bagian bawah. Sebelumnya ada teman dari Kata Kerja, di minggu lalu juga kami berada di kota yang sama. Foto ini saya temukan ketika menyiapkan dan merampungkan beberapa arsip. Kemudian foto ini saya temukan sekaligus membawa ingatan kembali pada saat awal-awal siku dibuat atau dirancang ya. Foto ini kurang lebih di bulan 2 atau bulan 3 tahun 2019. Ya, pada saat itu ada sebuah ruang yang kosong dan kami sepakat untuk berusaha menyewanya, kemudian membersihkan sebelum diaktifasi, dan inilah dokumentasinya. Nah, ini slide kedua, masih berhubungan dengan slide sebelumnya. Keberadaan siku sendiri ada karena ide-ide dari teman-teman yang cukup besar, namun punya satu kebutuhan yang sama, yaitu kebutuhan ruang.
Jadi kebutuhan ruang ini yang akhirnya mempertemukan beberapa teman-teman yang punya kebutuhan yang sama, kemudian mengambil keputusan untuk menempati sebuah tempat yang berada di sudut jalan dari sebuah kompleks perumahan di distrik Gunung Sari di Makassar. Nah, ini hasil saya screenshot dari grup WhatsApp pertama yang kami buat untuk menjalin komunikasi, dibuat pada tanggal 25 bulan 4 2019. Ini dibuat sangat awal karena dirasa krusial untuk tetap berkomunikasi di awal-awal penggarapan atau pengisian sebuah ruangan tersebut, bahkan penentuan sebuah nama itu sendiri. Ya, hingga secara sederhana kami memilih penamaan Siku karena letak bangunan atau tempat ini berada di pojok. Siku juga kalau dalam bahasa Inggris seperti corner pas di Siku, dan ada garis yang melintas itu sebenarnya menggambarkan posisi jalan di depan tempat kami, yaitu jalan di kompleks ini sendiri. Nah, keberadaan grup ini sangat menarik menurut kami karena akhirnya grup ini pun masih bertahan sampai sekarang, dan jika melihat dari sejarah keberadaan grup ini 2019, sekarang sudah 2021, saya juga cukup tercengang sendiri. Nah, ini di sebelumnya kita melihat sebuah grafik, sekarang nampak grafik yang sama. Kebetulan juga sekarang saya bersama Rais, sudah dijelaskan tadi, Rais juga salah satu yang terlibat di kelahiran Siku sedari awal. Nah, untuk slide ini mungkin Rais bisa membantu saya menjelaskan. Baik, terima kasih Adin. Sebelumnya saya menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya ke teman-teman yang mengundang kami untuk menceritakan proses dan apa yang kita lakukan di Siku. Merupakan sebuah kehormatan untuk kami bisa berbagi dan bisa berada dalam ruangan ini, berinteraksi dengan teman-teman dari Jepang. Ya, melanjutkan presentasi Adin tadi, jadi ini sebenarnya skema yang kita sepakati untuk mengelola Siku ruang terpadu ini, berdasarkan kebutuhan awal bahwa setiap unit di sini itu membutuhkan ruang. Ya, skema ini kita rasa perlu kita buat karena kami sangat sadar bahwa untuk bisa tetap ada, untuk bisa tetap bertahan sebagai ruang itu perlu dikelola dengan baik. Gitu. Sementara unit-unit di dalamnya itu ada banyak unit di dalamnya dan memiliki ketertarikan dan praktek yang berbeda-beda. Ya, jadi sesuai yang tertera di slide presentasi, jadi kita membagi tata kelolanya menjadi 5 unit operasional, yaitu yang pertama operasional dan rumah tangga, mengurusi segala sesuatu di Siku ini seperti kebersihan listrik, internet dan lain-lain. Kemudian ada unit keberlangsungan, unit bisnis yang nantinya akan menjadi prototipe unit mandiri. Kemudian ada pengembangan SDM karena pengembangan dan pemberdayaan SDM yang berguna untuk kita mengelola teman-teman di sini supaya bisa menjadi lebih punya karakter. Kemudian ada hiburan dan jaringan, dan yang terakhir ada administrasi dan keuangan. Ya.
dan juga kita melihat ada unit kerja di dalamnya yang berupa beberapa kolektif yang kita rasa punya kemampuan untuk mengelola unit operasional yang kita sepakati sebelumnya. Jadi skema ini kemudian menjadi gambaran setiap unit atau setiap komunitas atau setiap kolektif di dalamnya itu bisa berkontribusi di bagian operasional yang mana. Sebagai contoh, Bonfire misalnya, Creative Complex adalah sebuah creative agency yang berfokus kepada praktek-praktek yang mempunyai potensi ekonomi. Akhirnya kita memplot Bonfire itu kemungkinan bisa berkontribusi di unit bisnis yang berlangsungan dan juga mempunyai kemampuan untuk mengelola administrasi dan keuangan. Nah, begitu pula dengan unit-unit yang lain. Skema ini juga terus berproses. Jadi setiap ada unit yang baru atau setiap ada kebutuhan operasional yang baru akan selalu berubah. Tapi tujuan utamanya skema ini kita rancang itu untuk mencocok-cocokkan dan istilahnya matchmaking sebenarnya, menepat gunakan unit yang bisa berkontribusi dengan pos kerja yang dibutuhkan waktu itu agar bisa efektif. Mungkin itu saja dulu dari saya untuk menjelaskan skema ini. Silakan saya kembalikan ke Adin. Ya, jadi betul yang diutarakan Rais, yang disampaikan Rais. Skema ini memang polanya cukup dinamis. Terkadang terjadi pergantian nama atau tugas di tengah-tengah waktu, namun esensinya tetap sama, yaitu mencoba membuat pola yang cocok dengan upaya skema ini. Nah, sementara untuk ruangan atau ruangan di siku ruang terpadu sekarang terbagi atas 4 bagian. Ruang utama yang ada di bagian depan itu ada galeri, itu ditujukan untuk kebutuhan pameran, lokakarya, pertunjukan, diskusi, dan kegiatan-kegiatan lain. Galeri ini terbuka bagi siapa saja yang ingin menyewa. Ini memang dipersewakan dan juga diberdayakan untuk mendukung teman-teman yang butuh akan ruang. Setelah dari galeri kita ke ruang serbaguna. Awalnya ruang ini dimanfaatkan sebagai ruang tengah, ibarat ruang keluarga yang diisi TV, karaoke, pernah ada meja pingpong juga di situ. Namun pada seiring waktu berjalan, ruang tengah ini diformat menjadi ruang serbaguna yang bisa dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan kebutuhan teman-teman, dan diperuntukkan untuk menjadi fasilitas tambahan dengan kapasitas tertentu yang agak besar, yang cukup besar. Ya, ketika tidak ada kegiatan, ruang ini bersifat sebagai tempat ketemu sambil ngobrol atau kadang sambil bekerja bersama.
Kemudian ada ruang tinggal, posisinya itu ada di lantai 2 SIPU. Memang sengaja difungsikan sebagai ruang tinggal mengingat kebutuhan teman-teman. Kadang ada kebutuhan untuk tinggal sementara dari teman-teman yang datang dari luar kota, ataupun punya kebutuhan agak lama di Siku atau di sekitar Siku yang butuh tempat untuk singgah atau beristirahat. Jadi memang sengaja dikonsep sebagai ruang tinggal. Ya, selain itu juga ruang tinggal ini memang dipersiapkan dan diniatkan untuk menjadi fasilitas apabila ada kegiatan atau program residensi baik yang dilakukan oleh SIKU ataupun pihak lain yang membutuhkan tempat untuk senimannya tinggal sementara ataupun kunjungan dari teman-teman lain dari. Kemudian di bagian keempat dari ruangan ini ada studio kerja. Sebenarnya awalnya ada 6 studio, tapi kemudian baru saja dilakukan renovasi 2 studio, akhirnya digabung menjadi 1. Jadi akhirnya sekarang kami punya 5 studio sesuai dengan gambar yang bisa teman-teman lihat. Masing-masing studio diisi oleh unit yang berbeda-beda sesuai dengan kerjanya. Namun ada studio yang terbuka untuk umum. Contohnya ada di studio 5 yang diperuntukkan untuk siapa saja yang membutuhkan dan bisa disewakan. Kemudian studio yang saya tempati sekarang ini adalah studio terhitung baru terbentuk, fokusnya di audio. Nah, setelah mencoba berjalan-jalan menelusuri ruangan, sekarang ada foto lain yang saya temukan. Ini di awal-awal masih sama momennya di awal-awal SIKU terbentuk di tahun 2019. Momen ini diambil pada saat hari pertama open house, pada saat kami mengundang teman-teman mengunjungi SIKU, kemudian memutuskan untuk menghadirkan sebuah meja pingpong untuk dipakai teman-teman bermain bersama. Ya, sedari awal memang kami merasa dan sadar betul akan peran teman dan tongkrongan itu sendiri ya. Keberadaan teman dan nongkrong itu yang menjadi spirit atau semangat keberlangsungan kita dalam mengerjakan sesuatu hingga sampai kepada lahirnya ide-ide yang bisa dieksekusi begitu. Bahkan dari teman dan nongkrong ini pun tercipta beberapa ide menarik, gagasan menarik, dan akhirnya menjadi program dan cukup menjadi bahan untuk bercerita atau bertukar pikiran di SIKU antar sesama teman dan juga melibatkan teman yang lain. Ya, mungkin Rais juga bisa menambahkan sedikit tentang pertemanan dan pertongkrongan, bagian pertemanan dan nongkrong ini. Oke. Saya paling sedikit menambahkan tentang istilah pertemanan dan nongkrong untuk SIKU. Jadi di SIKU ketika kita menganggap aktivitas utama yang kita lakukan di SIKU adalah nongkrong gitu. Jadi kalau ada pertanyaan SIKU itu apa, kita selalu sebut SIKU itu adalah tempat nongkrong. Kami percaya sebenarnya melalui nongkrong atau hangout itu bisa jadi titik awal mula sebuah gagasan, sebuah program, sebuah kegiatan bisa dimulai. Bahkan SIKU pun terbentuk sebenarnya karena hasil kita sering nongkrong dengan teman-teman.
Ya, berangkat dari pertemanan dan nongkrong itu, akhirnya kita sangat mendukung teman-teman untuk nongkrong sambil, khususnya di Siku, sambil kita terus mengembangkan dan membenahi fasilitas yang kita punya, sehingga ketika ada obrolan ketika nongkrong dengan teman, itu bisa langsung dilakukan atau bisa langsung direalisasikan dengan fasilitas yang ada di Siku. Sebagai satu contoh yang sangat konkret itu, studio yang sedang ditempati oleh Adin sekarang itu adalah hasil nongkrong, hasil dari nongkrong dan ngobrol dengan teman-teman yang senang berproduksi musik, senang membicarakan musik, dan ada beberapa teman juga yang memainkan musik. Akhirnya kita memutuskan untuk merenovasi sebuah ruangan dan memfokuskan ruangan itu menjadi ruangan musik produksi musik, yaitu Suara Slebor yang sekarang ditempati oleh Adin. Ya, ya mungkin ini kelanjutan dari nongkrong itu ya, kelahiran beberapa aktivitas berikut pameran, kelas, pertunjukan, kolaborasi, dan lokakarya itu tak lepas dari aktivitas nongkrong dan hubungan pertemanan itu sendiri. Ya, kami sempat mengkategorikan beberapa aktivitas kelima ini, pameran, kelas, pertunjukan, kolaborasi, dan lokakarya. Setelah ini mungkin kita akan melihat beberapa data-data. Ini kompilasi yang sempat terangkum dari aktivitas Siku. Ada kelas, ada pameran, ada pertunjukan musik, dan lain-lain. Kami sempat mengolah data ini, ya kembali lagi ke hubungan teman yang membantu kami membuat statistik. Ada rangkuman program dan partisipan Siku di 2019 dan di 2020. Ya, berdasarkan data yang kami rangkum, ada cukup banyak kejadian yang berhasil dilakukan di Siku di tahun 2019, namun terjadi penurunan kembali di 2020. Ya, kalau boleh saya kembali ke slide sebelumnya, beberapa program sebenarnya ada yang dirancang atau diproyeksikan untuk menjadi program jangka panjang, namun sebagian besar itu program-program atau aktivitas yang terjadi bisa dikatakan tiba-tiba atau accidental. Untuk program pameran, hampir tersusun dan terstruktur karena membutuhkan persiapan yang cukup matang dan besar. Cuma untuk beberapa aktivitas seperti kelas, pertunjukan, kolaborasi, ataupun lokakarya itu terkadang diadakan karena hasil ngobrol di nongkrong, ngobrol, kemudian memutuskan untuk oke, kita coba bikin kelas besok, seperti itu. Ya, seringkali juga karena adanya kunjungan atau teman yang transit, karena posisi Makassar kadang menjadi tempat transit pesawat untuk mengarah ke rute selanjutnya, yaitu lebih ke arah timur Indonesia, dan transit itu kadang ya bisa ada 12 jam atau hampir sehari. Jadi kadang teman-teman yang tinggal cukup lama dan punya waktu untuk berbagi itu kadang kami ajak untuk mengisi kelas atau mengadakan pelatihan atau sekedar ngobrol saja. Ya, sebagai contoh yang
yang ada di tampilan layar sekarang dua foto di bawah itu, yang sebelah kiri yang berwarna agak magenta, mereka adalah pasangan musisi yang telah menyelesaikan pertunjukannya di sebuah festival, kemudian mau kami ajak bermain kembali dan ketemu dengan teman-teman di Siku setelah festival yang utamanya selesai. Sama dengan foto yang di sebelah kiri, kumpulan beberapa peneliti yang punya interest di audio. Setelah proyekannya selesai, mereka memutuskan untuk menjadikan Sikut sebagai tempat bermain-main, seperti itu kurang lebih. Dan datang dari luar kota, Dik. Dan datang dari luar kota, dua-duanya datang dari luar kota. Yang satu dari Kalimantan, yang satu dari Jakarta. Ya, ini kita setelah membahas beberapa program dan aktivitas, kami juga cukup tertarik untuk membahas pertetanggaan, dalam hal ini rukun tetangga atau neighborhood. Ya, karena menempati ruang baru, akhirnya kita juga menjadi satu bagian baru dari sebuah lingkungan sosial, dan kami sadar pentingnya untuk saling menyapa, berinteraksi, dan berkenalan dengan tetangga yang pada saat itu baru itu sangat krusial untuk dilakukan. Dan kami senang atas proses itu, dan responnya juga sangat menyenangkan bahkan. Iya, foto ini kami ambil dari perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia di tahun lalu, yang memang setiap tahun dirayakan dengan beberapa perayaan, dan kami memilih bermain kartu domino ini ya karena hasil dari obrolan dengan sosok Pak RT atau Pak Kepala Rukun Tetangga. Ya, instrumen atau permainan ini pun sebenarnya akhirnya menjadi perekat atau jembatan hubungan teman-teman di Siku dengan lingkungan sosialnya yang baru, yang dihuni dan punya apa ya, Rais? Punya gap umur yang cukup berbeda ya. Iya, iya. Karena rata-rata yang tinggal di sini sudah tua-tua. Sementara kita masih muda datang. Kita sebagai orang baru, seperti new kids on the block, datang di satu tempat baru gitu. Ya, ini juga akhirnya menjadi bridging atau jembatan menyikapi kondisi yang pada saat itu pandemi, hasil dari ngobrol ya, nongkrong juga dengan Pak RT, kemudian muncullah ide untuk melakukan aktivitas ini, ditambah dengan aktivitas tambahan seperti senam sore untuk ibu-ibu. Nah, sehubungan dengan aktivitas tadi, pada akhirnya di kala pandemi itu kami berusaha mencari cara untuk tetap bertahan, namun juga tetap melakukan aktivitas yang kami rasa perlu, karena itu juga sebagai kebutuhan. Salah satunya dengan tetap berkomunikasi dengan teman-teman dan lingkungan sosial dengan cara tersebut. Ya, secara umum sih tongkrongan di Siku itu tidak terlalu besar, sehingga dampaknya pun tidak cukup terasa, karena lingkaran aktivitasnya atau lingkaran kesehariannya yang kecil. Ya, dampak dari pandemi sebenarnya lebih terasa ke sebuah unit yang langsung bersinggungan dengan bisnis seperti kedai, masih opsi yang memang harus tutup karena protokol dari pemerintah, dan memang tidak bisa beroperasi hingga hampir 6-7 bulan.
Nah mungkin ini akhir dari persentase siku hari ini ya. Saya tampilkan anjing. Ini kembali lagi setelah mengulik arsip-arsip yang kami kumpulkan. Dia ini kita anggap sebagai salah satu makhluk yang terlibat juga dalam kehadiran siku di Makassar, dan sekarang sudah entah kemana perginya, namun dia meninggalkan satu anak di sini, dan kami menangkap itu sebagai sebuah semangat juga bahwa kebutuhan akan ruang itu ya masih tetap ada, seperti anaknya anjing ini membutuhkan satu tempat ini. Jadi saya coba kembali lagi dari keberadaan siku sebagai unit yang membutuhkan ruang, kemudian unit-unit di dalamnya memiliki atau berusaha menyusun strategi keberlangsungan. Dari awal siku dibangun dengan pola swadaya, di mana masing-masing unit berkontribusi, dan dalam upaya berkontribusi itu kembali pada kesediaan mereka dan kemampuan, kemudian dikumpulkan bersama dan tetap dalam usaha mencari solusi keberlangsungannya, dan itu masih berlangsung sampai sekarang. Ya, dalam pemanfaatan ruang-ruang yang tidak terisi pun akhirnya menjadi salah satu bentuk dari strategi keberlangsungan itu, seperti menyewakan ruangan dan galeri. Ya, selain itu juga membuat merchandise dan sempat berjualan online melalui program Toko Siku, dan ada proyeksi akan membuat satu platform dagang yang sebelumnya juga sudah dibentuk programnya. Ya, inti dari strategi keberlangsungan agar siku tetap ada sebenarnya adalah kita merencanakan sebuah sistem ekonomi mandiri, yaitu kami merancang beberapa unit bisnis yang tadi seperti sudah disebutkan oleh Adin, salah satunya yaitu kedai dan toko. Harapan kami sebenarnya melalui konsep ekonomi mandiri kita bisa tetap ada, kita bisa tetap menyewa ruang, kita tetap bisa bayar operasional seperti listrik dan internet, sambil tetap mengembangkan sistem ekonomi mandiri itu tadi. Untuk sementara pengelolaannya masih swadaya, yaitu kita berkontribusi sesuai dengan kemampuan masing-masing. Sebagai contoh, di sini ada unit yang berfokus ke komersil, jadi dia punya benefit, punya kelebihan untuk mendapatkan keuntungan berupa uang gitu. Kemudian di sisi yang lain juga ada unit yang sama sekali tidak komersil. Akhirnya skema yang kita coba itu yang punya kelebihan uang akan berkontribusi banyak di penyewaan rumah dan operasional. Kemudian yang tidak punya uang atau kegiatan yang tidak komersil sama sekali akan berkontribusi di program. Ya, yang kita percaya adalah setiap teman-teman itu punya potensi, dan untuk merawat ruang ini untuk tetap ada, teman-teman juga bersedia untuk berkontribusi, tapi kita tidak boleh membuat satu currency yang tunggal gitu, misalnya hanya uang. Jadi kita percaya untuk tetap bisa bertahan kita perlu menemukan model multi currency.
atau mata uangnya mungkin bisa berbeda. Seperti misalnya salah satu yang selalu menjadi pikiran kita seperti bagaimana caranya tetap membayar listrik. Gitu. Sementara teman-teman tidak semua punya kemampuan untuk menyumbangkan uang. Nah, pola ini kita harapkan dalam suatu kasus kita bisa memanfaatkan semua potensi yang teman-teman punya tanpa memberatkan salah satu orang atau salah satu unit yang pada saat itu tidak contoh kasus tidak misalnya tidak lagi butuh uang tapi si unit itu tidak bisa menyumbangkan uang seperti itu. Sambil menjawab pertanyaan di chat yang saya bisa mengerti saja bahwa apakah SIKU juga mencari funding atau grant. Terkait funding kita tetap mengupayakan melalui grant atau funding dari lembaga-lembaga terkait, misalnya dari NGO dari luar negeri maupun dalam negeri, dan juga instansi terkait di dalam negeri seperti dinas-dinas yang punya interest atau punya visi yang sama dengan kita. Tapi kami tidak menitik beratkan itu menjadi salah satu sumber pendanaan utama. Itu hanya sifatnya pendukung. Ya. Yang kami percaya sebenarnya teman-teman di sini punya potensi dan punya kemampuan masing-masing. Jadi yang kami fokuskan untuk strategi keberlangsungan adalah di ekonomi mandirinya, yaitu membuat unit-unit bisnis yang bisa mendatangkan uang, dikelola oleh teman-teman kita sendiri gitu, sesuai dengan kemampuan dan keahlian. Dan hasil dari unit bisnis itu tadi yang kita gunakan untuk bahan bakar melanjutkan semangat teman-teman di SIKU. Ini juga sebenarnya satu bentuk strategi keberlangsungan, namun dalam bentuk orang-orang yang melibatkan diri di dalamnya. Jadi ada program, ada sebuah program bernama Satu Atap, dirancang sebagai medium dalam merangkum kegiatan magang, relawan, dan residensi. Ya, dari program Satu Atap ini menjadi sebuah keberlangsungan atau perpanjangan hubungan yang berlanjut ke bertambahnya relasi atau bantuan dalam tanda kutip ide atau gagasan atau tenaga terkait dengan aktivitas-aktivitas di SIKU. Satu Atap ini menjadi salah satu program untuk pengembangan sumber daya manusia dan yang nanti juga akan membuat nongkrongnya lebih berkualitas, kita anggapnya seperti itu. Ya, karena pada dasarnya SIKU adalah tempat nongkrong, jadi kita merasa hanya sekedar nongkrong itu kayaknya kita bisa lebih gitu. Akhirnya kita berfokus untuk gimana caranya supaya kita nongkrong itu tetap ada sesuatu yang bertambah, dari misalnya pengetahuannya bertambah, wawasannya bertambah, referensi musiknya bertambah, dan lain-lain. Ya, akhirnya kita membuat ada tiga program kecil untuk yang dinaungi oleh satu program Satu Atap, yaitu magang atau internship untuk teman-teman yang memang mau bekerja di unit-unit yang ada di dalam SIKU. Ini biasanya untuk teman-teman mahasiswa yang sedang studi pertengahan dan ingin bekerja benar-benar di industri. Nah, di magang ini kita biasanya langsung mengarahkan ke unit-unit yang memang relevan. Contohnya mahasiswa desain komunikasi visual itu mungkin bisa magang di unit Bonfire karena unit kerjanya creative agency. Yang kedua itu relawan, yaitu volunteerism.
volunteer. Jadi ini biasanya kita buka kalau ada suatu kegiatan yang membutuhkan tim kerja dari luar lagi gitu. Jadi sifatnya terbuka untuk siapa saja dan bersedia untuk mengerjakan dan terlibat di SIKU dalam kurun waktu tertentu sesuai dengan proyek yang sedang dikerjakan. Sedangkan yang terakhir residensi ini program seniman mukim atau artisan residensi. Jadi kami menyediakan tempat untuk teman-teman dari luar kota, biasanya teman-teman yang kita kenal dari luar kota atau dari luar negeri untuk datang dan tinggal di sini dalam program artis residensi selama beberapa waktu. Kemudian membuat kegiatan selama dia tinggal di sini, apapun jenis kegiatannya, bisa workshop, bisa pameran, bisa kelas diskusi atau sekedar nongkrong dengan teman-teman yang ada. Jadi selama pandemi itu kita mengumumkan tutup untuk publik selama beberapa bulan. Dan tadi seperti yang Adin bilang, yang terdampak adalah kedai. Tapi secara garis besar karena kami sangat bergantung dengan pertemuan langsung atau pertemuan fisik, jadi aktivitas nongkrongnya betul-betul terhenti. Di proses berhentinya ada beberapa program yang sedang berjalan yang akhirnya kami wahanakan menjadi virtual, yaitu ada satu pameran dan ada beberapa platform diskusi. Kita putar dulu sampai habis mungkin, Rais. Ya, itu tadi cuplikan tentang pameran 2020 Exhibition yang akhirnya formatnya dialihkan menjadi pameran virtual karena pandemi. Ini pameran ini sebenarnya kalau kita bisa bilang hasil dari nongkrong. Jadi setelah programnya kita sudah rencanakan, bahkan sudah sampai di titik akhir ingin dipamerkan, itu diumumkan kita soft lockdown di Indonesia, soft lockdown dan tidak boleh melakukan kegiatan apapun di publik. Gitu. Dan dengan nongkrong kita bertemu dengan teman yang sering datang ke SIKU untuk sekedar minum kopi, tapi dia ternyata punya keahlian untuk membuat sebuah virtual program atau virtual reality dengan nama Orbit VR. Dan setelah kita nongkrong, kita ngobrol, dia kemudian menawarkan solusi untuk buat ini menjadi tetap dilanjutkan tapi alih wahana ke konsep virtual reality, dan akhirnya terjadi seperti ini. Saya baru ingat ada foto Pak RT ini. Oh ya, itu jadi topik bahasan menarik juga itu dengan Pak RT dan lingkungan sekitar ya selama pandemi kali ini. Jadi waktu pandemi seperti tadi kita tidak boleh bikin kegiatan publik. Jadi kita akhirnya lebih banyak berinteraksi dengan warga sekitar di sini, dengan tetangga. Salah satunya yang kejadian adalah ketika pameran ini kita ingin laksanakan, kita akhirnya lebih banyak ngobrol dengan Pak RT, dan akhirnya Pak RT terlibat menjadi salah satu senimannya di dalam. Nah, ini program jual beli juga dilakukan pada saat pandemi, tapi sudah setahun setelahnya di 2021.
Mungkin kita nonton dulu. Hai. 本ね。Rumahnya di mana? Kedengaran. Snap deh. Audionya mungkin tidak masuk emang. Ya, jadi ini aktivitas atau program dinamakan Baku Tawar, sebuah program jual beli yang dibuka sebenarnya untuk tetap menjaga usaha teman-teman dalam bertahan hidup dan dalam usaha masing-masing, dalam koridor usaha masing-masing. Ada yang memiliki usaha cuci sepatu, kemudian jual buku. Pada saat itu kami berusaha mengajak dan itu menjadi program salah satu program yang terjalin di pada momen pandemi ini. Oh ya, ada sedikit ini selain menjaga kelangsungan ekonominya teman-teman dengan menyediakan flea market, sebenarnya kita juga concern ke ini sih, ke menjaga kewarasan ya. Jadi selama pandemi itu kan teman-teman kayak stres atau segala macam. Jadi ini kita harapkan sebagai menambah gairah melalui acara hiburan. Makanya ada beberapa kegiatan hiburan juga di dalamnya. Kalau dari saya juga kurang lebih seperti itu. Untuk program Baku Tawar ini sendiri juga lebih ke semangat bahwa teman-teman juga masih semangat dalam melakukan apa yang mereka lakukan dari kemarin, dan mereka masih menjaga itu gitu. 今日のお話、いくつかのユニットが、一緒になって、もともとあった活動を、どのように維持していくのか、そういった、方法を模索する中で、みんなで集まって何かをするっていうような、ところから、始まったと思います。それが今までの、この企画でお話ししてくれたコレクティブとかは割とその自分たちのまず最初の活動の核に、その地域に対するこう問題だったり、地域について地域とどう関わっていくかということがあったのに対して、今回のお話ではそれは最初はなんかあんまり考えていなかったと。ただそれが実際に場所を持って集まるっていうことをしていった中で、その地域とのつながりが見えてきて、そういうふうにこう方向が変わっていく、そういったところの重要性に気づいて地域と何か一緒にやっていくっていうところは、少し面白い話だったんじゃないかなと思います。いくつかのコミュニティが集まってアイデアをシェアする場を運営するといったことは、インドネシアの都市部に多く見られると思います。
シクール・アントゥルパドゥという複合体のそのビジョンとかミッションについてもう少し詳しく、そして皆さんが掲げる目標とか設立を後押ししたマカッサルの状況とか、マカッサルの問題点などについて教えていただけますか。あと、皆さんの活動のオリジナリティについて、もう少し知りたいですと。で、これについては、メンバーの、バックグラウンドだったり世代、あるいは活動の対象としている世代や層などということです。Saya mulai dari visi misi. Jadi kita sebenarnya tidak berangkat dari visi misi, tapi berangkat dari kebutuhan. Jadi dari yang Adin tadi sempat paparkan, kenapa SIKU terbentuk itu karena ada beberapa kolektif dan komunitas yang memiliki kebutuhan yang sama, yaitu kebutuhan ruang. Dari kebutuhan ruang itu kemudian berkembang menjadi karena setelah bertemu dalam satu ruang, jadi kita intens ngobrol, akhirnya menemukan satu ketertarikan yang sama, yaitu lintas disiplin. Akhirnya seperti dibuat ada tujuannya. Jadi setelah berkumpul, nongkrong dan ngobrol, itu tujuan yang kita usung kemudian adalah ruangnya tetap ada, tetap bertahan dan memungkinkan terjadinya pertemuan-pertemuan lintas latar belakang, lintas disiplin ilmu, lintas praktek yang dibiarkan bertemu dulu, kemudian nanti akan berkembang sendiri, membuat sebuah formula atau bentuk kegiatan yang baru. Sebagai contoh, saya dan Adin misalnya, saya latar belakangnya adalah IT engineer sebenarnya. Kuliah saya itu information technology. Kesenangannya adalah new media, jadi persinggungan antara teknologi dan seni, gitu, arts and tech. Kemudian Adin dan latar belakang pegiat street art. Setelah bertemu dengan setelah bertemu di SIKU, bahkan sebelum di SIKU itu kita membayangkan apa yang bisa kita lakukan nih kalau misalnya new media bertemu dengan street art. Nah, dari situ kita lihat dan melihat potensi lagi apa yang kita bisa realisasikan dari gagasan-gagasan yang sudah kita bicarakan. Ya, kalau diturunkan menjadi visi dan misi, akhirnya mungkin bunyinya seperti ini. Visi kita itu mendorong terjadinya pertemuan-pertemuan lintas disiplin, lintas latar belakang, lintas praktek, dan diwadahi oleh sebuah ruang dan fasilitas di ruang itu. Kemudian misinya adalah menjaga agar ruangnya tetap ada dan fasilitasnya tetap terus bertambah. Oke, untuk poin kedua yaitu latar belakang dan kekhasan. Jadi kita merasa juga tidak perlu memikirkan kekhasan sebenarnya, karena pada dasarnya ini adalah hasil benturan-benturan gitu. Jadi benturan dari teman-teman pegiat musik berbentur dengan street art misalnya akan jadi apa. Nah, kita membayangkan memang bentuknya akan sangat dinamis gitu oleh secara karakter, karena pada dasarnya kita bertemu di sini dengan banyak sekali latar belakang dan banyak sekali minat dan banyak sekali keahlian gitu, berbentur menjadi sebuah model-model yang sangat dinamis gitu. Dan itu memang dan itu juga ketertarikan kita melihat itu sebagai ruang untuk eksperimen dan memperkaya diri melalui kolaborasi. Ya, terus juga latar belakang umur dan seperti menjadi sasaran pengunjung kita di sini itu mungkin bisa dilihat dari yang paling tua di SIKU itu kayaknya Adin. Itu berapa Sob? 33 ya? 32 Sob. 32, oh ya, berarti kita berdua yang paling tua. Ya, kita berdua paling tua, umurnya 32. Tapi yang datang ke sini umurnya beragam, mulai dari mahasiswa
semester awal sekitar 18-19 tahunan sampai dengan rentang umur kita 30 tahunan. Yang menarik kemarin setelah ini lagi-lagi karena pandemi, jadi kita intens ngobrol dengan warga sekitar. Nah, yang terjadi gap umur agak jauh itu ketika ngobrol dengan Pak RT misalnya. Pak RT ini umurnya sekitar 50-an dan warga-warga sekitar juga kebanyakan umur 40-50-an. Ya. Kemudian ada yang mau ditambahkan itu? Ya, kalau sebenarnya sih menurutku ini cukup menarik ya kalau membahas gap umur antara orang-orang yang berinteraksi di siku dan lingkungan sosialnya, karena ada satu topik yang menarik yaitu tentang humor salah satunya. Ketika misalnya humor ini dibenturkan dengan kalangan atau lingkungan tertentu dengan umur tertentu, itu kadang terjadi gesekan atau clash, dan itu sering terjadi di siku sebagai tempat nongkrong anak muda di usia 20 sampai 30-an tahun dan tetangganya yang berusia 40-an, dan kadang ada jokes yang nyambung, ada yang tidak, dan itu sebenarnya kalau saya secara pribadi sih sangat menarik dan sangat ada peluang peluang apapun yang terjadi di situ, termasuk peluang dalam pengkaryaan sebuah karya seni. Poin selanjutnya yang saya catat itu tentang latar belakang kota dan bagaimana kita melihat dan apa yang kira-kira kota ini butuhkan gitu. Jadi kalau menurut saya di Makassar ini khususnya sebenarnya ada banyak sekali kolektif seperti yang minggu lalu juga sudah ngobrol ya teman dari Kata Kerja, itu kolektif yang berfokus ke kehadiran perpustakaan dan menggerakkan ruang semangat membaca teman-teman di sini, teman-teman di Makassar. Begitu pula dengan praktek yang lain seperti film, musik, seni rupa, dan apapun itu. Tapi yang kami rasa belum banyak itu adalah titik yang mempertemukan banyak praktek itu tadi. Jadi pegiat literasi atau yang senang dengan literasi bisa ngobrol dengan musik itu yang jarang terfasilitasi gitu ruangnya. Dan itu yang menjadi salah satu menjadi latar belakang kami menganggap bahwa sepertinya siku memang masih perlu ada. Dan kaitannya dengan karakter dan kondisi kota-kota lain seperti kota besar Jakarta, Jogja, Bandung, Pekanbaru, dan di beberapa pulau besar seperti Kalimantan dan Papua ya. Jadi kami sebenarnya menyimak kondisi kota-kota itu dan mengambil dan juga dengan beberapa jejaring pertemanan di teman-teman yang ada di kota tersebut, kita mengadopsi sebenarnya. Jadi kita mengadopsi pola-pola kerja yang ada di kota-kota besar itu dan lebih mulai duluan gitu. Contohnya misalnya dari Jakarta, poin yang kita garis bawahi di Jakarta adalah ibu kota gitu. Jadi semua resources itu cenderung lebih dekat secara akses, dan kita memahami bahwa Makassar mungkin tidak sedekat itu kalau dalam hal akses ke fasilitas dibanding Jakarta. Terus ada kondisi kedua pembanding misalnya di Jogja. Di Jogja apresiasi berkesenian mungkin lebih terasa ya, lebih terbuka oleh masyarakat maupun pemerintah gitu, dan mengambil intisari dari poin-poin itu, dari situasi itu kita coba adopsi apa yang kira-kira bisa kita lakukan di Makassar gitu, dengan konteks kota ini adalah kota terbesar keempat dan kota terbesar di Indonesia Timur. Ya, yang kami percaya juga dengan membangun jejaring dengan teman-teman di kota lain itu adalah medium pembelajaran juga. Misalnya sekarang kita misalnya terlibat dalam satu program yang mempertemukan kita dengan
kolektif seni dan budaya di seluruh Indonesia. Nah, kami dari situ sebenarnya belajar karena ada pertemuan rutin, jadi kami belajar di Jakarta sekarang perkembangannya seperti apa, di Jogja seperti apa, di Pekanbaru seperti apa, di Papua bahkan seperti apa gitu. Dan hasil-hasil dari obrolan itu tadi yang nongkrong lagi, pada dasarnya kita nongkrong lagi, kita coba cari nih, kita coba lihat intisari yang mungkin kita bisa terapkan itu juga kalau misalnya kondisinya sama di Makassar. Nah, yang kami hindari adalah membawa betul-betul menjiplak pola-pola dari kota lain yang mungkin tidak cocok untuk diaplikasikan di Makassar gitu. Karena kalau dengan mindset menjiplak, menurut kami kayak misalnya benar-benar membawa di kota-kota tertentu, misalnya di Jogja ada pola kerja mengelola ruang seperti ini. Kemudian itu kita bawa ke Makassar. Nah, itu kami rasa akan beresiko karena karakter Jogja dan Makassar sudah pasti akan sangat berbeda gitu, dan perlu ada penyesuaian terkait strategi untuk sama-sama tetap menyelenggarakan kegiatan tertentu, tapi tidak yang tidak terlalu cocok dengan kondisi Makassar, mau lanskap sosialnya atau karakter-karakter orang yang ada di sini. グラフィティアートやストリートアートについて教えてください。これらは、建物の外の空間や街の中の通りなどが主なスペースとなると思いますが、市など行政からの許可を得る必要はありますか? Flashback sedikit dari kehadiran Ritus di Siku. Sebelum Siku dibentuk, sebenarnya saya dan teman-teman sudah membuat Ritus sebelumnya. Kemudian setelah itu baru bergabung di Siku. Untuk secara teknis street art, ya kondisinya mungkin masih sama dengan kondisi-kondisi di negara lain, mungkin ya sebagai ya bisa dikatakan ilegal, namun tetap ada koridor-koridor tertentu yang bisa membuat itu diartikulasikan menjadi hal yang beda. Misalnya ada event street art yang kami bangun, yang kami bentuk, sifatnya legal, meminta izin ke pemerintah setempat, dan kami bertanggung jawab untuk pelaksanaan event tersebut. Namun tindakan-tindakan di luar event tersebut akan ditanggung oleh setiap pelakunya. Ya, kebutuhan teman-teman street art yang kami rasa penting untuk dihadirkan, dan secara personal juga saya merasa perlu dihadirkan adalah ruang-ruang diskusi ataupun sharing dan pertemuan-pertemuan yang membahas apapun, tidak hanya membahas graffiti, namun ada peluang-peluang untuk bertemu dengan teman-teman lain dan mengerjakan atau mencoba hal-hal baru dan eksperimen baru dengan teman-teman yang lintas disiplin seperti itu. Dan itu terjadi di Siku. Tadi pertanyaan graffiti minta izin ya. Jadi saya pernah lihat satu tulisan di Siku. Jadi dan ini mungkin mewakili yang teman-teman graffiti dan cerita. Lebih baik minta maaf daripada minta izin. はい、ありがとうございます。最後にちょっとだけ、2点いきましょう。映画フィロソフィコピーを見るとかっこいい都会のコーヒーはドリップ式になっているのかと思いますが、シクのコーヒーショップではどんなコーヒーを出していますかということと、あとシクは、マカッサルの中でどのような地区にありますかということです。Kopi. Harusnya baristanya yang jawab, tapi sepengamatan kita sih, teman-teman di Opsi itu nama coffee shop, cukup banyak
teknik ya dalam menyajikan kopi ya. Ya, sama ini paling yang mungkin saya highlight, jadi karena ini berbasis tongkrongan ya, jadi kedai kopi di Siku itu jadi tongkrongan barista-barista gitu. Jadi ada yang bekerja di kedai kopi A, ada bekerja di kedai kopi B, C, dan seterusnya. Itu menjadikan ini jadi titik pertemuan untuk nongkrong dan berdiskusi. Nah, akhirnya bentuk kopi yang muncul itu, kalau yang saya amati dari dari awal mereka buka itu berubah-berubah juga gitu, mengikuti tren. Kadang mereka misalnya sedang dapat biji kopi baru dari teman yang punya usaha roasting beans gitu. Nah, itu dia olah lagi untuk membuat jadi produk khusus lagi. Nah, di waktu yang lain ada misalnya teman yang bawa teknik baru gitu. Nah, ada teman-teman teknik baru dicoba juga di sini. Akhirnya bikin produk baru. Ini sekarang lagi ada apa namanya? Cold drip ya. Cold brew. Oh. Cold brew ya. Jadi intinya karena jadi titik temu dan ada banyak sekali teman-teman dari beberapa coffee shop, itu hasilnya juga dinamis. Ya. Kemudian pertanyaan yang ketiga tentang distrik lokasi ya, kecenderungan lokasi kita ada di mana. Siku itu posisinya ada di dalam kompleks perumahan sebenarnya, kompleks perumahan tertutup. Sekeliling kami, tetangga kami itu pemukiman sebenarnya, rumah-rumah tinggal, sangat jarang posisinya bukan yang di sekeliling sekitar sini ada banyak kedai atau segala macam. Jadi lebih ke perumahan, tapi memang salah satu tetangga kita adalah art space yang cukup lama, sudah lama, namanya Rumah Art Space. Dan posisinya berada di tengah kota Makassar yang sangat dekat dengan pusat keramaian, dengan distrik yang khusus kedai gitu, ada banyak kafe dan sekitarnya gitu. Itu kita lihat sebagai keuntungan sebenarnya, karena secara mobilisasi pengunjung yang datang itu terbatas, karena kita bukan ada di jalan besar, tapi agak masuk ke perumahan untuk bisa mengunjunginya. Jadi kita bisa cenderung lebih aman sebenarnya secara keamanan. はい、ありがとうございました。かなりちょっと時間が過ぎてしまって申し訳ないんですが、たくさん、面白い話が聞けたんじゃないかなと思います。はい。そうしましたら、今回は、これで終わりにしたいと思います。はい。それでは本日は、アディンさんとライスさん、どうもありがとうございました。はい。それでは、今日はこれで終わりです。